Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengatur seluruh alam semesta, termasuk aturan yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan sebaik-baik aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka ikutilah semua apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatur kepada kita di dalam semua aspek kehidupan. Di dalam semua tata cara kita bersosial, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sepantasnya untuk mengatur waktu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berupa beribadah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok orang yang Allah ciptakan yang paling sempurna, yang sudah dijamin di dalam kenikmatan surga. Akan tetapi beliau masih beribadah. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas setiap hari membaca istighfar tidak kurang dari 70 kali. Itu setingkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi setingkatan kita. Setingkatan kita diukur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya. Ibaratkan langit sama sumur masih. Bukan cuman jaraknya antara langit dan bumi, tapi masih sumur lagi. Dari jauhnya kita, tingkatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu paling tidak kita atur waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Imam Haddad mengatakan wala yanbaghi an tastaghriq jami'u awqatik biwirdin wahidin wa in kana afdalul awrat masalan. Maka seharusnya tidaklah bagi kita waktu-waktu, semua waktu kita itu digunakan di dalam satu wirid saja. Jangan cuma sekedar di dalam satu wirid. Walaupun wirid itu mempunyai keutamaan yang besar, misalnya mempunyai keutamaan yang besar. Kenapa di situ fatafutuka bidzalika barakati ta'addudul awrat wa tankilu fiha? Walaupun di situ misalnya banyak keberkahan dan juga derajat-derajat tentang zikir itu. Fa inna likulli wirdin atharan fil qalbi wa nuran wa madadan wa makan minallahi laysat li ghairi. Maka sesungguhnya setiap wirid itu mempunyai pengaruh besar di dalam hati, akan mengeluarkan pertolongan dan mencahayakan, akan hati bisa bercahaya dikarenakan wirid, bukan terhadap yang lainnya. Maka dari itu kenapa kita kok tidak diperintahkan untuk menekunkan dalam satu wirid? Dikarenakan wa aidan idza tanakkurat min man warada ila wirdin wa amal bidzalika minas samati wal kasal. Dikarenakan manusia itu gampang bosan dan juga gampang malas. Itu manusia. Kalau cuman wirid-wirid itu aja maka kita malas. Wirid-wirid itu aja maka kita gampang bosan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk jangan menekuni di dalam satu wirid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan bermacam-macam wirid. Ada istighfar, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada sholawat. Ini semua bentuk di dalam wirid.
Dan ini semua kita bisa lakukan dan semua mempunyai keutamaan-keutamaan masing-masing. Mempunyai keutamaan-keutamaan masing-masing. Dalam istighfar kita banyak macam-macamnya istighfar. Dalam tasbih kita banyak macam-macamnya tasbih. Dalam sholawat juga banyak kita macam-macamnya sholawat. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang bosan. Sehingga akhirnya kita juga akhirnya mendapatkan semua dari madad, mendapatkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari masing-masing wirid. Keutamaan dalam wirid ini maka Allah memberikan keutamaan. Dalam wirid ini Allah memberikan keutamaan. Maka kita contoh di dalam sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka di dalam setiap diamnya maka selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Sayyidina Umar, seperti halnya Sayyidina Abu Bakar, seperti halnya Sayyidina Utsman dan juga Imam Ali karramallahu wajhah, semuanya di situ setiap diamnya maka selalu mengucapkan zikir. Kalau Imam Ali karramallahu wajhah di dalam diamnya, setiap diamnya maka selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Di dalam setiap diamnya alhamdulillah yang dibaca. Kalau Sayyidina Utsman dalam diamnya maka selalu membaca adalah subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka selalu membaca subhanallah. Sayyidina Umar maka di dalam diamnya maka selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dalam diamnya selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semua ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ya kalau digabung dari 3 sahabat. Ini yang disebut dengan al-baqiyatus shalihah. Itu adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang disebut dengan al-baqiyatus shalihah. Itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Haddad dalam diamnya maka selalu mengucapkan zikir. Sayyidina Umar setiap masuk ke jeding maka beliau di situ selalu membawa batu kecil kemudian ditaruh di mulutnya. Supaya apa? Dikarenakan takut sampai keluar lafaz di dalam zikir. Karena zikir di dalam jeding itu hukumnya haram, menyebutkan nama Allah yang agung di tempat yang menjijikkan itu di dalam jeding, maka tidak boleh. Itu sampai seperti itu. Tapi zikir di dalam hati maka tidak apa-apa. Itu adalah pengaruhnya. Maka dalam zikir maka kita harus mempunyai waktu di dalam berzikir. Kalau misalnya kita tidak bisa memilih di dalam zikir yang baik, dikarenakan ketidaktahuan kita di dalam memilih, maka carilah pilihan zikirnya para orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu pasti mempunyai aurat, mempunyai zikir-zikir. Maka kita tirulah. Kalau yang ada yang sering kita dengar, maka itu adalah di dalam Khulasatul Madad yang dikarang oleh Habib Umar bin Hafid. Maka itulah ente coba mana yang kira-kira bisa kita mengamalkan dari aurat yang ada itu. Kalau misalnya kita lowong setelah zuhur, maka bacalah setelah zuhur, karena di situ ada petunjuk-petunjuknya masing-masing di dalam setiap sholat. Apabila tidak bisa zuhur pada asar, maka pada asar. Kalau tidak bisa ba'da maghrib, maka ba'da maghrib. Kalau misalnya tidak bisa ba'da maghrib, maka bisa ba'da isya. Atau kalau tidak bisa ya ba'da subuh. Dan seterusnya. Maka harus sabar memang. Di dalam mengamalkan tentang wirid-wirid yang ada itu memang harus sabar. Tapi kita jangan kemudian tertipu. Jangan kemudian tertipu dengan kesenangan dunia, keburu yang mau main, keburu yang mau pergi ke temannya, keburu yang mau main HP, keburu yang mau ya macam-macam. Maka kita harus bisa di dalam mengatur dan harus memaksakan diri. Di dalam wirid saja yang ada, ya kalau cuman itu saja kita bisa bosan, apalagi kita tidak. Bagaimana kalau misalnya kita di dalam
supaya kita itu bisa mensiasati. Misalnya kita sekarang senang HP, maka isilah HP di situ di dalam wirid-wirid. Karena banyak sekarang seperti Khulasatul Madad di HP juga ada, Al-Quran di HP juga ada. Maka siasati seperti itu. Di dalam HP ini isi dengan sesuatu yang bermanfaat, sehingga akhirnya kita juga main HP, akan tetapi di situ yang dibaca kita masalah wirid-wirid. Yang dibaca di situ adalah tentang ilmu, yang dibaca di situ adalah tentang Al-Quran, yang dibaca di situ hadis. Maka tidak ada alasan sekarang bagi seseorang yang tidak mempunyai ilmu untuk tidak menimba ilmu, maka tidak ada alasan. Karena kata Imam Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyahnya, mereka orang-orang mempunyai waktu di dalam mencari urusan dunia. Walaupun harus larut sampai tengah malam, mereka mampu di dalam mencari urusan dunia. Tapi ketika urusan agamanya, di dalam urusan ilmu, malah mereka bilang saya tidak punya waktu di dalam kesibukannya. Ini kan aneh, yang orang-orang yang seperti ini maka sangatlah aneh. Yang seharusnya yang dipentingkan di dalam agamanya, malah ini agama disepelekan, malah agama dinomor duakan. Maka tidaklah kita menjadi orang yang seperti itu. Maka dari itu, qala Ibnu Atha As-Sadili rahimallahu taala, lamma alimal haq minka wujudul malal lawana laka ta'at. Maka di saat tampak perkara hak kepadamu, yaitu adalah tentang macam-macamnya perkara, lawan alaka taat, yaitu bagimu di dalam ketaatan. Di sini adalah untuk supaya kita ini tidak bimbang, tapi tidak malas, tidak untuk menghilangkan kebosanan. Maka kalau kita semakin banyak di dalam mengetahui di dalam waktu-waktu zikir yang bermacam-macam zikir, maka bisa menghilangkan dengan rasa malas. Maka dari itulah kita carilah bagaimana metode kita untuk bisa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna lil awrat atharun kabira fi tanwil qulub wa dhabdul jawarih, lakin la yathhar wa yata'akkad illa indal muwadibati wa takarrar wa fi'lu kulli warad minha fil waqtil yakhassahu. Maka ketahuilah sesungguhnya setiap wirid itu mempunyai bekas yang banyak di dalam hati, dan juga bisa menjaga dalam badan. Itu adalah zikir. Wirid-wirid itu bukan pengaruhnya bukan cuma sekedar di dalam ketenangannya sehati saja, akan tapi juga mempunyai pengaruh kepada badan. Allah akan memberi perlindungan, seperti halnya dalam wirid, seperti dalam wirid di dalam Ratibul Haddad itu ada wirid yang disebut dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi barang siapa yang membaca itu 3 kali, kemudian dia tidak pindah dari tempat duduknya, maka Allah akan menjamin seseorang ini dari keselamatannya. Ini keselamatannya semuanya. Keselamatan secara zahir dan juga keselamatan secara batin. Karena diriwayatkan di situ ada cerita bahwa ada seseorang pernah dikejar oleh orang satu desa karena dituduh di dalam kesalahan. Akhirnya dia lari sampai akhirnya dia lari kepada tempat, yaitu adalah tempat yang buntu, yang tidak mempunyai tempat untuk lari lagi. Akhirnya dia membuat garis lingkaran, kemudian duduk di lingkaran itu, membuat garis lingkaran bundur, kemudian dia duduk di tengah-tengahnya, kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi mengejar semuanya tidak bisa melihat kepada orang yang sudah membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan banyak begitu juga di dalam
bacaan itu adalah seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Maka di situ orang yang membaca itu maka akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua hal. Dari semua hal. Sekalipun di dalam pengaruh dalam makanan, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diracun, kalau baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, maka Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan. Ini adalah jaminan dari Allah. Allah memberikan di dalam setiap wirid. Di sini adalah pengaruh yang besar, memberikan keamanan yang besar, memberikan cahaya dalam hati seseorang. Itu orang yang ahli wirid. Akan tetapi itu tidak mungkin tampak di dalam keberhasilan kecuali dengan secara betul-betul, dengan secara gigih, dengan secara semangat. Bukan cuman sekedar kita wirid enggak, main-main namanya. Kalau orang yang seperti ini, maka tidak bisa mendapatkan asar. Di dalam wirid maka tidak mendapatkan asar. Tapi kalau kita betul-betul, maka tidak akan pernah nampak tentang keberhasilannya kecuali indal mawadhiba wa takarrar, yaitu adalah dia dengan secara gigih, dengan cara istiqamah dan terus menerus, ya, dan juga di setiap wirid-wirid di waktu-waktu yang tertentu.